RX 5080, one of the budget GPU yang korang boleh dapatkan pada tahun 2025. RX 5080 ini adalah keluaran GPU daripada jenama AMD yang dikeluarkan pada tahun 2018. Boleh dikatakan GPU ini memang sangat lama umurnya sudah dengan keluarannya pada tahun 2018. Walau macam mana pun dia masih mempunyai spek yang boleh dikatakan masih support pada game-game gen sekarang. Seperti dia mempunyai 8 GB VRAM yang boleh dikatakan masih full support pada game-game new gen. Nah, tapi masalahnya sekarang AMD ini tidak lagi di-support driver-nya oleh AMD, karena dia sudah dimatikan pada tahun 2024 menyebabkan dia adalah one of GPU yang dikatakan retired ataupun mati sudah. RX 5080 ini dengan tidaknya lagi update oleh AMD. So, I wanna talk about this because why I have recommended this GPU untuk kegunaan korang yang ingin build PC untuk main game pada tahun 2025 dengan menggunakan GPU ini. Ya ada two common problem yang saya sangat dislike lah about this GPU, yaitu masalah driver dan juga masalah feature of gaming. Masalah yang boleh datang adalah seperti masalah driver. Apabila driver ini tidak update, kemungkinan boleh datang macam error. Kebanyakan lah, macam pengalaman saya sendiri pernah guna RX 5080 ini, ataupun kebanyakan saya tengok orang menggunakan RX 5080 ini, dia kadang-kadang boleh mendatangkan error seperti crash ataupun blue screen yang menyebabkan banyak masalah apabila menggunakan RX 5080 ini. Possibility dia kalau kamu ingin mengelak dari masalah driver ini mungkin jangan download AMD Enderlina tuh yang dia punya website driver ataupun jangan download driver ya kali. Itu kemungkinan tapi banyak cara yang boleh kamu cari di YouTube. Tapi itulah yang one of the problem lah apabila masalah driver ini dan sangat-sangat salah besar untuk GPU ini kalau korang sangat-sangat tidak pandai untuk mencari penyelesaian untuk masalah driver ini. Dan dia akan mengganggu orang untuk orang ingin main game ataupun kadang-kadang nanti YouTube tiba-tiba crash boleh menyebabkan masalah yang sangat besar. The second problem yaitu masalah the future of gaming. Macam contoh lah, tahun lalu keluarnya Indiana Jones punya game. Macam mana feel korang yang menggunakan RX 5080? Dia tidak support langsung. Dia katakan at least minimal RTX punya GPU. RX 5080 memang sangat-sangat tidak support. Apalagi GTX. GTX pun tidak support. Manakala RTX pun hanya minimal 2060. Menyebabkan RX 5080 akan sangat-sangat tidak berbaloi untuk future of gaming. Itu yang masalahnya. Kita takut kalau banyak game akan jadi macam Indiana Jones. Menyebabkan new game of gen tidak akan lagi support this GPU. Menyebabkan GPU ini akan mati. Another problem yang saya baru jumpa semasa menggunakan RX 5080 ini. Kalau korang boleh lihat di monitor saya ada something happen in the middle of monitor. Dia macam blinking ataupun glitch yang happen di saya punya tengah-tengah monitor ini. Saya tak tahu kenapa. Mungkin ada kemungkinan masalah saya punya GPU connection to monitor ataupun monitor connection ke GPU. Sebab kita tahulah RX 5080 ini satu RX 50 ini adalah salah satu GPU yang sudah lama. Jadi mungkin dia tidak bersupport dengan resolution ultrawide monitor saya inilah. Saya tidak pasti kenapa. Sebab kalau saya main game dia, apa-apa game dia akan jadi begini. Tapi kalau semasa saya guna untuk browsing, mengedit ataupun YouTube menggunakan tes RX 5080 ini, dia tidak langsung problem. Tapi apabila saya ingin coba main satu game, dia akan jadi begini. Tapi saya tak tahu kalau korang ingin yang menggunakan RX50 ini di monitor biasalah yang resolution biasa bukan ultrawide yang menggunakan hanya 100 MHz sekali mungkin dia oke-oke saja, tapi kalau menggunakan di ultrawide memang glitchy lah. Tapi kalau untuk main game kayak gitu tidak masalah, tapi kalau yang untuk main game this is the problem. So memang ada perkara yang kita boleh dislike, macam saya dislike dua common problem kalau ingin menggunakan RX 50 nya GPU, tapi dia ada juga kebaikannya seperti harga dia yang sangat murah. Kalau kamu yang ingin sangat-sangat low budget main entry-nya build, kamu boleh dapat dia sekitar 400 hingga 200 ringgit Malaysia. Kalau kamu pandai cari, kadang di Facebook Market ada orang jual dalam 300, ada orang jual dalam 200. Jadi kalau korang pandai pilih, pandai cari, memang korang akan untung dapat GPU ini. Dan juga kalau korang ingin ke Shopee, dia ada jenama-jenama yang lawas. Mungkin korang ingin second hand ataupun refurbish yang telah dibarukan seperti iSuric dengan harga dia dalam 300, 200 ringgit Malaysia, dan ada juga second hand yang ada 200. Yang sangat banyak kalau korang ingin cari RX 5080 ini, dan yang masih boleh disupport game di bawah 2019 ke bawah. Korang boleh dapatkan lagi high graphic main dengan menggunakan 1080p. Macam korang main Far Cry, Assassin's Creed ataupun
kalau Korang yang minat FPS gaming macam Valorant, main Valorant, Overwatch, Marvel Rival itu sangat masih support dan masih lancar untuk Korang gunakan. Itulah kebaikan RX 5080 ini. Dia still boleh support main game-game yang new gen dan juga game-game FPS yang baru dengan menggunakan high graphic 1080p. Itulah dia sangat-sangat masih boleh direkomendkan, tapi saya tidak pasti macam mana dia punya the future of gaming kalau banyak game akan tukar seperti macam game Indiana Jones yang memilih kekuatan GPU yang maksimalnya ada RTX. Saya tidak tahu lah kalau itu yang keluar, ini akan menyebabkan matinya GPU RTX 5080 ini lagi. Jadi gini, I have dilemma to recommend you this GPU sebab dia ada masalah yang sangat besar boleh dikatakan, dia ada kebaikan untuk orang yang mempunyai budget yang sedikit untuk beli PC. Nah, so I will have half recommend untuk orang yang ingin membeli this GPU, tapi orang yang sangat-sangat low budget teman sangat-sangat budget untuk membina PC, saya beri rekomen korang untuk gunakan this GPU. Tapi kalau korang yang ada sedikit duit, upgrade lah ya ke GPU yang masih di-update lagi oleh AMD ataupun Nvidia. Bolehkah korang upgrade ke RTX terus kah ataupun ke GTX yang still di-support Nvidia ataupun RX yang lebih tinggi seperti RX 57 XT. Nah, terpulang pada korang. Kalau korang yang ingin, menyelesaikan cabaran seperti masalah driver, orang boleh cari juga banyak di YouTube, tapi lain GPU lain masalah. Kadang-kadang ada yang lihat Adreno AMD selesai masalah, ada yang terpaksa tukar coding, ada yang terpaksa download driver baru, ada macam banyak masalah dan banyak juga penyelesaian yang orang boleh lakukan. Tapi kalau orang yang memang itu jalan peluang kurang, orang tahu peluang kalau kurang. Tapi ada yang laki juga kadang-kadang yang dia sudah beli tidak ada masalah ini, itu memang luck kepada dia dan beruntung kepada dia. Tapi itu saya katakan, saya hanya half recommended untuk orang beli this GPU. Tapi kalau orang ada duit lebih sedikit, belilah GPU yang lebih bagus daripada RX 5080 ini. Sebab dia boleh mendatangkan masalah pada korang juga. Kalau korang mau main GT 6 pun kita tidak tahu apakah GT 6 masih boleh support RX 5080 ini. Saya sangat-sangat tidak boleh kasih confirm. Itu saya boleh bilang katakan, saya half recommended untuk orang. Tapi kalau orang yang ingin play FPS, still I will recommend. Tapi orang yang ingin game-game open world, macam game-game new gen macam itulah, macam Indiana Jones, GTA 6 ataupun nanti new gen-nya game open world, I don't know. We wait and see lah, you recommended or not.